Saya sudah transfer. Saudara, saya bahagia. Tapi tunggu dulu, saya segera ambil bukunya. Saya mau tulis segera. Tapi kalau saya tarik, saldo belum terprint. Nanti tahu-tahu ada butuh waktu. Saya malu, tahu-tahu rekeningnya kosong. Lalu saya sebelum tarik, saya ke teller dulu. Ayo tolong dong diprintkan. Saya sudah transfer. Saudara, saya bahagia. Tapi tunggu dulu, saya segera ambil bukunya. Saya mau tulis segera. Tapi kalau saya tarik, saldo belum terprint. Nanti tahu-tahu ada butuh waktu. Saya malu, tahu-tahu rekeningnya kosong. Lalu saya sebelum tarik, saya ke teller dulu. Ayo tolong dong diprintkan. Dia printkan buku bank itu. Ada 2 line di sana. Line kedua tulisannya 125 juta 20 ribu rupiah. Saya bilang, Bu, bisa tarik berapa? Bisa tarik semuanya. Sisakan 20 ribu saja. Tarik semuanya. Maka hari itu kami AJB ditunjukkan foto-fotonya. Langsung ke notaris. Kami AJB lahan 4,4 miliar. Hari itu di notaris Balikpapan. Saudara, lalu saya tanya ke Pak Haji, itu kurang 3 miliar 750 juta, bagaimana? Dia berkata, ini tanah ambil saja, pakai saja untuk apa yang kau perlukan, sisanya kau atur saja, bagaimana kamu bisa bayar. Lalu saya nggak mau karena kita notariskan, kita patenkan, kita AJB, saya nggak mau, kita harus bicara. Lalu saya bersama istri sekali lagi, sayang, you kan kerja, sayang kan kerja, ada bridal, setiap bulan ada gajinya. Saya juga diundang pelayanan, Tuhan kadang seringkan berkat buat saya. Sayang, boleh nggak berkatmu, berkatku sepanjang bulan, kita tabur semua untuk pelayanan. Karena dia lihat Tuhan itu menyertai kita. Iya Koko sayang, saya berkata kepada Pak Haji, saya boleh nggak dikasih? Nggak apa-apa asal rela. Saya selesaikan itu tanah 150 kali, setiap bulan saya bayar 25 juta. Dia berkata, rela? Sanggup? Bisa? Saya berkata, bisa. Sudah berjalan 3 bulan, Tuhan pelihara. Saudara, itu nilai memang besar, tetapi sama dengan sebuah nilai sewa gedung ibadah. Yang harusnya kami bayar sewa setiap bulan, setiap tahun. Sekarang uang sewa kita alihkan justru menjadi milik lahan punya Tuhan. Apakah Tuhan berhenti? Tidak. Ketika sudah pindah tangan menjadi milik IHS Balikpapan, saudara, saya segera urus izinnya. Percaya nggak percaya? Yang paling rumit adalah urus izin tetangga. Saudara, dalam pemikiran saya adalah waktu itu, saya jalan ke rumah Pak RT-nya dan seperti umumnya, kalau nuwun dulu, Pak RT kami warga baru, mau buat persil untuk bangun kegiatan ibadah, bolehkah ditolong? Waktu saya di tempat di lahan itu Bapak Ibu sekalian, saya ngomong kepada pemiliknya, dia berkata begini, mau bangun apa? Ini kegiatan keagamaan kami untuk rumah ibadah. Ya sudah, dia angkat teleponnya, dia berkata, Pak RT, datang segera ke sini, saya mau bicara. RT-nya yang datang terlalu pendekan, dia turun dari atas turun ke bawah, saya lihat, wah. Lalu begitu datang dia, Pak RT, saya Andi, oh ya, Pak RT, ini adik saya, dia sekarang yang beli, dia kelola ini, dia mau bangun apa keperluannya, semua izinnya uruskan. 1 lembar surat persetujuan tetangga dan sebagainya, saudaraku, saya tahan. Dia berkata, kasih, pikirku, ayo Pak RT sama-sama kita, saya di belakang ikut. Tapi dia berkata apa? Tidak usah ikut, kasih saja, paling besok sudah selesai. Saudara, itu sudah mau maghrib. Saya, kasih gak ya, kasih gak ya, kasih gak ya. Saya rela kasih. Saya nunggu jam demi jam. Besok pagi kok gak telepon, siang kok gak telepon, maghrib telepon, gak telepon, saya telepon. Pak Haji, iya, ketemu RT,
Sudah ketemu. Kapan? Tadi pagi. Suratnya sudah diantar tadi pagi sama semua tetangga, sama stempelnya. Sudah selesai. Tidak sampai 24 jam. Sudah selesai. Dan begitu banyak semua proses perizinan sampai tingkat kelurahan, sampai Menhumkam, sampai dari SK Menteri, semua selesai tidak sampai 1 bulan. Dan bahkan ketika saya dirapatkan dari Trantip, Kesbangpol dan kelurahan untuk di briefing dan berkata, Andi, you tahu di belakang itu ada rumah yang besar kegiatan dari saudara kita. Kamu bangun motivasimu apa? Dulu saya pernah nyesal bahwasanya kenapa saya terlahir keluarga aku berantakan. Dulu saya pernah nyesal kenapa hidupku hancur. Tapi ternyata Tuhan pakai untuk alat kemuliaannya. Bulu yang terkulai Tuhan tidak patahkan, dia jadikan indah untuk kemuliaannya. Dan saudara, apa yang terjadi ketika saya di briefing waktu itu, saya justru bersaksi kepada mereka. Saya berkata, dulu saya hancur, hidupku jahat. Tapi sejak Yesus tolong saya rindu lewat hidup saya, lewat program ini, kegiatan kami bangun di sana. Banyak orang-orang muda akan dijangkau, hidupnya dirubah oleh kasih karunia Tuhan. Urapan Tuhan mengalir waktu itu. Dan Ibu Lurah berkata begini, tidak panjang lebar, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tidak usah panjang-panjang, kasih dia izin. Tidak sampai sekian menit, izin juga keluar. Dan begitu banyak karya Tuhan yang ajaib. Sampai hari ini pun tidak berhenti. Tuhan berkata, aku segera datang. Jangan banyak nganggur. Saudara, begitu kami melangkah punya izin, sudah punya tempat sendiri, tidak boleh nganggur. Tuhan mulai bekerja luar biasa. Kami ratakan itu tempat yang besar, kami membangun hari-hari ini. Apakah berhenti? Tidak pernah berhenti. Apakah terbengkalai? Tidak pernah terbengkalai. Orang berkata, Pak, berapa RAB-nya? RAB-nya 5 miliar. Berapa uang Pak Andi? Uang saya. Sekarang ini belum ada, masih tunggu transferan. Tapi sampai hari ini, pekerjaan Tuhan, sudah bisa melihat gambarnya, itu sedang kita, nanti saya pulang besok, masukkan eksavator, dan saya percaya sebelum akhir tahun ini, gedung itu bisa dipakai untuk tahap pertama, bisa menampung 500 seat. Saudara doakan, Desember ini kita akan pakai gedung YHS Balikpapan milik kepunyaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Wow, dan sampai hari ini, orang berkata ini impian kami saudaraku, ini impian kami. Tahap 3 akan selesai, inilah jadinya seperti ini. Orang terheran-heran, saudara, bahkan untuk gambar interior, eksterior, RAB 2 dimensi, 3 dimensi, itu ratusan juta. Tetapi dia Bapak yang baik. Dia kirimkan orang-orang yang menggambarnya. Pak, berapa biaya Pak? Gratis, karena Bapak yang mengirim saya. Dia Bapak yang tidak pernah gagal, saudaraku. Bahkan sampai ketika saya sebelum ke Surabaya dan ke Makassar, saudara, saya dikatakan, Pak, perlu eksa. Eksa itu dikasih murah 50 jam saja, plus mobilnya karetnya itu 13 juta. Saudara, Bapak, engkau kaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba orang ngomong gitu, Tuhan kirimkan berkatnya, ada orang kasih nitip $2.000 Singapura, saudara sekalian. Saya tukar di Haji Latungurun di kota Balikpapan, nilainya 19 juta. 500, lebih sedikit untuk operator dan solar industri. Saudara, hari-hari hidup kita ada tangan Tuhan yang menyertai. Saudara, kalau kemarin kau pernah gagal, engkau tidak gagal hari ini. Tuhan merancangkan engkau bukan gagal, tapi engkau dirancangkan untuk menjadi anak-anak pemenang. Siapa yang percaya bahwa dia adalah Bapa yang baik, angkat tangan tinggi-tinggi. Mari saudara, sejam kita berdiri bersama-sama.